sewaktu Pontianak diserang lewat udara oleh 9 pesawat tempur pada tanggal 19 Desember 1941. Kemudian pada tanggal 20 sampai 22 Desember tempat-tempat lain di Kalimantan Barat juga diserang, seperti Sanggauledo, Singkawang, dan Mempawah juga dikuasai. 2 bulan kemudian Kalimantan Barat dikuasai oleh Jepang. Pontianak dibom oleh 9 kapal terbang. Selain bom, tembakan-tembakan lain dari mitralyur menghujani banyak tempat seperti sekitar Padi Besar, Kampung Melayu, Sungai Durian, dan lain-lain. Lalu ada seorang fotografer dan penjual bunga dari Jepang, tukang gambar, tinggal di Gang Marsrono itu yang bernama Honda. Diceritakan dia seorang ofisir dan mata-mata Jepang yang menyamar untuk mengambil gambar tokoh-tokoh kaya dari Pontianak. Dia mengambil foto untuk kepentingan militer dan dikirim ke Tokyo. Orang-orang Jepang dan Jerman diperintahkan meninggalkan Pontianak. Tak lama Pontianak diserang setelah kejadian itu, yakni pada 19 Desember. Kejadian itu dikenal sebagai Bom 9 oleh warga Pontianak. Jepang menyerang Kalimantan Barat dari utara, tempatnya dari Sarawak. Penyerangan dari utara ini dimaksud agar perhatian Belanda terpecah belah. Selanjutnya, Belanda malah meninggalkan Kalimantan Barat. Pada tanggal 22 Januari 1942, Armada Angkatan Laut Dai Nippon mendarat di pemangkat laut Tanjung Bodo. Lalu barulah pada 2 Februari 1942 Pontianak dikuasai tanpa perlawanan berarti oleh Belanda. Berita kemerdekaan baru sampai ke Kalimantan dibawa oleh A.A. Hamidan, seorang wartawan dari Kalimantan Selatan kelahiran Tampil. Dia membawa berita proklamasi pada 24 Agustus 1945 dengan menggunakan pesawat Jepang. Aspek sosial, pemerintah Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Pengarahan Romusa menjadi sebuah kewajiban. Rakyat dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja tanpa upah dan fasilitas yang layak. Banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Aspek ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang menguasai sumber-sumber dan bahan-bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang untuk menghadapi perang di Asia Timur Raya dan lain-lain. Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai golden Belanda, hal yang dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan.